Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Ika di sini. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan Rasul-Nya. Di video kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang pelanggaran hak asasi manusia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sebelum memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yuk kita masuk ke materi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada 4 submateri yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, akibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, upaya penegakan hak asasi manusia. Materi pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Pada umumnya, faktor pelanggaran hak asasi manusia dikategorikan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan dorongan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam diri seseorang. Adapun faktor pelanggaran hak asasi manusia antara lain adanya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, krisis moral akibat kurangnya penerapan ideologi Pancasila, dan sikap tidak toleran. Sebagai contoh, sikap tidak toleran membuat seseorang tidak bisa menerima perbedaan yang ada, sehingga cenderung melakukan tindakan diskriminasi. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor di luar diri pelanggar yang bisa mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Adapun faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia antara lain sebagai contoh, kesenjangan ekonomi dapat mendorong seseorang menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi, walaupun harus menempuh cara yang melanggar hak orang lain. Perlu dipahami bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak asasi, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban asasi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi menjadi indikator adanya kesadaran HAM yang tinggi. Dengan demikian, akan timbul rasa saling menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain. Sehingga pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terjadi, baik faktor internal maupun eksternal. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kejahatan genosida, dan yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara
kejahatan kemanusiaan. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Serangan-serangan tersebut berupa berikut beberapa contoh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM masa lalu umumnya terjadi sebelum tahun 2000. Adapun akibat pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya yang pertama, menciptakan perilaku tidak adil dan diskriminatif. Yang kedua, menimbulkan rasa dendam dan kebencian antar sesama. Yang ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Yang keempat, menimbulkan kekerasan dan konflik antar sesama manusia. Akibat tersebut tidak akan terjadi apabila setiap manusia mampu menghormati hak asasi orang lain. Penghormatan terhadap hak dapat dilakukan dengan cara mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, seseorang akan terhindar dari perbuatan melanggar hak asasi manusia. 4. Upaya penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan oleh pemerintah melalui upaya-upaya berikut. Membentuk instrumen HAM. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Indonesia memiliki instrumen HAM berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, penegakan HAM diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang. Pembentukan undang-undang tentang HAM ini merupakan tanggung jawab moral dan hukum bagi bangsa Indonesia sebagai anggota PBB. Membentuk lembaga pengawas dan perlindungan pelaksanaan hak asasi manusia. Berikut adalah lembaga-lembaga pengawas dan perlindungan HAM yang ada di Indonesia. 3. Melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat. Kesadaran HAM yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran HAM. Kesadaran HAM perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi. Melalui sosialisasi, HAM akan mampu dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang HAM, maka akan berujung pada kesadaran HAM yang tinggi. 4. Materi tentang HAM diakomodasi dalam mata pelajaran PPKN. HAM menjadi salah satu dari 8 ruang lingkup materi PPKN yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Masuknya materi muatan tentang HAM dalam buku teks mata pelajaran PPKN diharapkan mampu membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya. 5. Membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi HAM serta menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik seseorang
maupun masyarakat. Nah, itu tadi penjabaran tentang pelanggaran hak asasi manusia. Tadi kita sudah membahas banyak tentang materi pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi penyebab pelanggaran HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM, akibat pelanggaran HAM, dan upaya penegakan HAM di Indonesia. Untuk pertemuan ini, Bu Guru akan berikan kalian tugas, dan tugasnya dikumpulkan di e-learning madrasah. Tugasnya adalah sekian video pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.